Tahu gue itu kalau yang dijual terpisah biasanya barang ya. Kalau makanan kagak ada yang dimakan terpisah. Mie-nya sendiri nih ya. Mantap kali Inang. Begitu lihat duit merah sama biru langsung wisuda ya Inang ya. Ya sih emang mirip banget sih Mbak ini ya. Gila sampai pasang tela terus pakai baju merah juga gitu. Mirip banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya robbal alamin. Gimana puasanya? Aman, lancar? Lancar lah ya, kan baru pertama. Mudah-mudahan sukses dari sahur sampai buka ya. Nah, di sini seperti biasa, gue nggak lupa buat ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah support channel gue dengan cara di like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel ini, gue minta dibantu channel ini biar lebih berkembang dengan cara diklik tombol subscribe-nya, diaktifkan notifikasinya, supaya apa bang? Supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru, kalian selalu dapat pemberitahuannya. Seperti biasa, yang masuk ke konten gua adalah yang lagi viral, dan yang nggak lupa adalah gua bakalan ngebacain komentar-komentar dari para netizen. Jadi buat teman-teman yang udah pernah ngetik komentar di sebuah video, siap-siap aja nanti bakalan gua bacain nih komentarnya teman-teman ya. Ini video apa nih bang? Ini ada video yang pertama. Kalau ngeliat dari video ini sih aman, kayak orang lagi mau makan Indomie nih. Tapi gimana sih ya? Apakah ada yang beda? Agak lain kayaknya nih. Soalnya kayak gini bunyinya nih di captionnya nih. Ini sekte mana lagi, woi? Nah kita lihat nih gimana sih cara makannya abang ini ya nih. Oke, aman. Air dimasukin gelas. Oh, kayaknya makannya pakai gelas nih ya. Masih biasa sih ya, masukin gelas mie. Ops, bumbunya dimakan, sayurnya dikunyah, mie-nya dimakan sendiri. Baru kuahnya diminum pakai gelas. Agak lain sih nih abang ya. Setahu gue itu kalau yang dijual terpisah biasanya barang ya. Kalau makanan kagak ada yang dimakan terpisah. Mie-nya sendiri nih ya. Tepuk tangan dulu yang di sana penonton. Mie-nya dimakan sendiri, sayurannya dimakan sendiri, bumbunya tadi dimakan sendiri, yang terakhir kuahnya diminum sendiri. Mantep bang. Mudah-mudahan perutnya aman ya bang ya. Lambung aman bang, lambung. Bah, ibu ini tinggi kali ibu sanggulnya bu. Ini macam kayak pejabat di Lampung itu sanggulnya bu ya. Yang kayak ada itunya loh penonton. Tepuk tangannya mana penonton? Ada di Lampung kayak gini dulu, tapi udah pensiun ibunya. Nah jadi kayaknya ibu ini sih dosen. Lagi ada bimbingan nih dari siswanya nih. Kita lihat ngapain sih bu? Buka-buka apa skripsi bu tuh. Lagi ya. Ini benar soalnya. Oh, ini juga benar jawabanmu. Bah, ini pun benar juga. Mungkin tadi ibu salah lihat itu. Oh, ini juga bagus kok jawabannya. Bah, besok udah bisa kau sudah lulus. Kaget. Mantap kali Inang. Begitu lihat duit merah sama biru langsung wisuda ya Inang ya. Kayak mana lah Inang ini? Kayak mana kalau yang nggak punya duit Inang? Yang kayak gini banyak kali terjadi kayaknya ya di kampus-kampus ya. Jadi kalau yang punya duit banyak bisa cepat selesai gitu kan. Kira-kira kampus mana nih teman-teman? Ada yang tahu di mana kampusnya? Bisa ketik di kolom komentarnya. Oi, hidup itu dijalani sesantuy aja lah ya, kayak bapak ini. Walaupun panas di lampu merah, tapi nyempetin ya. Bagus nih pak, manajemen waktunya pak, sempat istirahat nih. Mantep pak, sempetin tidur ya pak ya. Nanti kalau misalnya udah capek, lampu merahnya udah hijau, bapak minggir boleh istirahat ya pak ya. Kasihan lihatnya sebenarnya. Gua harus nahan ketawa dulu ya. Ini nggak boleh diketawain. Ini karena dulu pernah jadi ibu negara ya, pernah jadi presiden Republik Indonesia, dan ini tokoh negarawan. Diparodiin sama si mbak ini. Yang bikin gua ketawa adalah mbak ini se-effort itu sampai dipasang tai lalat di sini. Mirip banget mbak jadinya mbak nih. Kita akan menang satu putaran. Siap, siap, siap. Kalian siap apa tidak tuh? Gitu loh. Yakin saya ada lagi Zenit.
Pas gitu ya, lip syncnya pas banget. Tapi kayaknya Bu Mega nggak gitu-gitu amat Mbak batuknya Mbak, biasa aja ya Mbak ya. Kita lihat nih ada 14.500 komentarnya nih teman-teman nih. Weh, tuh ya. Nggak bakalan yuk sampai mana toh yuk. Tuh, mama aku awalnya batuk-batuk dulu, baru meninggoy. Apa sih? Hati-hati Bu, si nenek katanya sudah siapkan pengacara. Oh, ini cuma bercanda, cuma parodi. Menurut gue juga bercandanya juga masih it's okay lah ya nih. Pantesan pada menang, ternyata udah dicoblos duluan surat suaranya di Taiwan lah. Kok iso piye nih? Ya Allah, lihat Mbak cemplon jadi lupa wajah Megawati yang aslinya woi. Iya sih, emang mirip banget sih Mbak ini ya. Gila, sampai pasang Thailand terus pakai baju merah juga gitu, mirip banget nih ya. Mbak, kalau kamu masih aman, please balas komen saya ya. aman ya. Neneknya tetangga gue juga batuk-batuk sebelum meninggoy gitu ya, beda lah ya Mbak ya nih. Suka banget lihat ekspresinya, bikin aku ngakak bun, haha, atau aku follow deh, makasih. Next ada video apa lagi Bang? Ada, tenang aja, kalian nunggu komentar yang dibacain kan, sabar nih. Yang paling menjadi berita utamanya di sini ya, emak-emak aktivis ini sebut Jokowi sumber dari segala sumber masalah. Waduh Bu, ngeri kali Bu. Selama ini Ibu tinggal di mana? Di negara yang dipimpin sama siapa ya Bu ya? Kita lihat nih, apa sih Ibu ini ngomong apa nih? Doa adalah sumber dari segala sumber masalah. Oke, Bapak Joko Widodo adalah sumber dari segala sumber masalah. Ada yang mau dimakzulkan, ada yang mau menggulingkan. Soalnya 3 tahun kita sudah bergerak di jalan, meminta beliau untuk mundur, tidak mau mundur, terpaksa rakyat yang akan berbicara. Entah itu melalui parlemen jalanan atau apapun, kita akan berkoordinasi. Yang kita ingatkan kepada teman-teman, kepada semuanya, jahit. Bersatu dengan cara apapun. Kita punya porsinya masing-masing, kita ada tempatnya masing-masing. Kalau tidak bertemu di tengah, kita akan bertemu di ujung. Oke, ini kan gerakan sudah 3 tahun. Ibu Tifa juga mungkin lebih ya, dari 3 tahun juga sama. Nah, kenapa hari ini kok tidak kunjung mengkerucut gerakannya? Kalau kita sudah mengerucut, ini sudah mengerucut ini. Momentum. Ini sudah ada pemantik. Cuma tiga koordinasi, konsolidasi, dan kita akan action. Itu saja. Jadi jangan putus asa ya, untuk semua teman-teman dan rekan-rekan, kita akan menuju ke satu titik yang kita harapkan. Oke, satu pertanyaan tadi yang belum dijawab juga mungkin sudah, soal peran serta media. Kalau saya mengatakan bahwa media mainstream itu adalah sekarang ada para YouTuber. Nah, apakah yakin bahwa pesan ini akan sampai ketika media konvensional seperti RCTI, Indosiar dan lain-lain? Why not? Sekarang aja kita lihat ada MNC, ada Indosiar, ada beberapa yang udah milik mereka. Dengan berjalannya waktu mereka juga akan sadar ini loh yang benar, ini loh yang salah. Kembalikan semua kepada Allah dan semua akan berjalan dengan baik. Oke, tadi ada yang mengkerucut. Dr. Tifa, saya pengen komentar dari Dr. Tifa. Yang dimaksudkan mengkerucut itu ya seperti sekarang ini. Boleh digambarkan? Semua elemen kan sudah terlibat aktif, sudah bergerak ya. Nah, ini sudah mengerucut. Ini adalah sebuah momentum yang diciptakan bersama-sama. Ini adalah yang saya sebut sebagai waktunya Allah. Maka kita jemput waktunya Allah itu dengan jahitan-jahitan kepada setiap elemen-elemen. Insya Allah itu akan menghasilkan ledakan yang besar untuk menghasilkan sebuah gerakan yang nanti kita sampai pada tujuan yang sama. Oke, ledakan itu kan butuh pemantik. Kira-kira pemantik itu dari ini mana? Ini pemantik. Ini sudah pemantik. Ini sudah pemantik. Konkret ini Ini sudah konkret. Oke, semakin kesini semakin pusing saya dengarnya Bu, bingung ini sebenarnya apa yang pengen dilakuin, terus bapaknya juga pertanyaannya semakin kesini semakin apa ya, ibunya nggak ngerti mau ngejawabnya gimana gitu ya. Semakin mengerucut, jahitan-jahitan, pemantik, terus ledakan-ledakan, nggak ngerti ini sebenarnya mau ngapain sih Bu, mau bikin petasan atau mau demo ya Bu ya. Kibarkan semangat kita dukung Pak Jokowi presiden terbaik ya. Nih, rakyat yang mana Bu? Saya juga ibu-ibu malahan maunya Pak Jokowi jadi presiden selamanya untuk kemajuan bangsa Indonesia ya. Next nih, rakyat yang mana Bu? Aku juga rakyat tapi suka dan bangga punya Bapak Jokowi. Nih, komentar dari netizen juga nih ya. Nih, ayo siapa berikutnya nih yang gua tangkap nih komentarnya nih. Jangan putus asa teman-teman. Yuk kita dukung Jokowi ya. Next nih. Kami rakyat kecil selalu
Pak Jokowi yang di hati. Semoga Pak Jokowi selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Bagaimana Bu mau memakzulkan rakyat banyak yang dukung ini? Gue scroll lagi ke bawah karena ada 61.000. Siapa tahu nih banyak lagi nih. Biar gue lebih adil ngebacanya nih ya nih. Nih rakyat yang mana woi? Sampai hari ini saya love Jokowi. Oh ya, ini udah sampai ke bawah loh Bu nih ya. Dilihat dari cara penyampaian kata-kata mirip banget sama Abah. Lah Abah sopo meneh iki yo. Pak Jokowi presiden yang terbaik. Oke. Kita scroll ke bawah lagi Bu. Nih, mana sih kira-kira yang mendukung nih Bu? Kita lihat ya Bu ya. Ini banyak kan dukung Pak Jokowi soalnya. Ini komentarnya gimana ceritanya nih? Nih, rakyat yang mana Bu? Saya sebagai rakyat malah bangga dalam kepemimpinan Pak Jokowi ya. Tuh, semangat untuk Pak Jokowi, tetap sabar nggih Pak gitu. Ini pada dukung Pak Jokowi semua. Bagaimana Bu ceritanya Bu? Presiden Joko Widodo merespons laporan dirinya ke KPK atas dugaan kolusi dan nepotisme. Presiden Jokowi menyebut akan menghormati proses hukum yang ada. Menurut Presiden, laporan dugaan tindakan nepotisme atas dirinya merupakan proses demokrasi. Sebagai pihak terlapor, Presiden enggan berkomentar banyak. Sebelumnya, PPDI dan Persatuan Advokat Nusantara melaporkan Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ke KPK. Presiden dan keluarga dilaporkan atas dugaan kolusi dan nepotisme. Dalam kesempatan itu, Presiden juga menjawab. Oke, oh ini jadi waktu itu nih video lama sih teman-teman. Ini dilaporkan karena dugaan kolusi dan nepotisme ya dengan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden nih teman-teman ya. Kita lihat ini apa tanggapan Pak Jokowi nih. Langsung denger langsung nih ya. Tuh. Pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Itu kan proses demokrasi di bidang hukum. Ya, kita hormati semua proses itu. Pak, tanggapan terkait ini Pak? Itu kan masyarakat yang menilai, dan dalam pemilihan pun baik itu di pilkada, di pilihan wali kota, pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat, bukan kita, bukan elit, bukan partai. Ya, itulah demokrasi. Saya pertemuan silaturahmi. Oke, seperti biasa ditanggapi dengan santai oleh Pak Jokowi. Tapi apakah netizen bisa santai? Kita lihat nih komentarnya nih ya. Lagi-lagi kalian nih yang udah ngetik komentar, hati-hati nih, bakal gue bacain komentarnya. Tenang saja Pak Jokowi, kami rakyat Indonesia akan selalu berada di pihak Bapak ya. Rakyat siap berada di belakang Pak Jokowi bro. Mantap bro. Tenang Pak Jokowi, Anda sendirian. Wow, dibalas nih. Pak Jokowi nggak pernah sendirian woi, semua cinta Pak Jokowi katanya nih. Tetap Pak Jokowi presiden paling oke. Next, ke bawah-bawahnya banyak banget Pak komentarnya Pak. Nih next. Nah, ini agak panjang nih, boleh lah ya nih. Jokowi tetap yang terbaik. Pak Jokowi santai saja. Berjuta-juta rakyat Indonesia masih tetap setia untukmu. Ya oke lah ya. Ini komentarnya banyak yang mensupport Pak Jokowi, banyak yang mendukung Pak Jokowi. Nah, Ganjar Pranowo masih berjuang sampai tanggal 20 Maret nih ya. Kita lihat statementnya Pak Ganjar nih. Tapi ada 3 catatan penting saya. Yang pertama, sampai dengan tanggal 20 ini kami, terutama tim Ganjar Mahfud tentu masih bekerja dengan cukup keras, sangat serius begitu, untuk mengumpulkan seluruh data, menyampaikan cerita-cerita sampai putusan tanggal 20 nanti. Apa yang mau saya ceritakan terkait dengan proses penghitungan, termasuk data-data C1 dan kemudian rekap yang kemudian berganti-ganti ya, dan tentu saja seluruh ahli IT yang sekarang memberikan catatan-catatan kritis. Maka kami masih berjuang sampai dengan tanggal 20 berapa sebenarnya angka real yang ada ya. Masa stuck seperti itu, berapapun suara masuk, dan ini tentu menjadi cerita-cerita yang menjadi bahan buat kami untuk nanti membuat sebuah tindakan ketika kemudian pengumuman akan diberikan. Tapi sebelum pengumuman tentu bahan-bahan atau data ini menjadi penting.
Kawan-kawan di Amerika baru saja juga melakukan diskusi dan banyak tokoh di sana sedang bercerita proses-proses berikutnya akan berjalan. Maka sampai dengan tanggal 20 proses penghitungan yang menggunakan teknologi maupun manual menjadi perhatian kami yang pertama. Yang kedua adalah ketika nanti upaya akan dilakukan, tentu kami menyiapkan bahan-bahan, saksi-saksi untuk kemudian ke MK. Setidaknya apakah hipotesis TSM betul-betul bisa kita uji, betul-betul. Oke, ya wis lah Pak Ganjar, ditunggu nanti actionnya ya Pak Ganjar ya. Pokoknya Pak Ganjar berusaha terus sampai tanggal 20 Maret untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan perhitungan hasil suara Pilpres kemarin ya teman-teman ya. Dan salam Pak Ganjar buat teman-temannya di Amerika. Gimana nanti hasil diskusinya, mudah-mudahan bisa membantu untuk mengklirkan berapa sih sebenarnya jumlah suara yang diperoleh oleh Pak Ganjar nih ya teman-teman ya. Apapun yang terbaik kita dukung, tapi ingat nanti siapapun pemenangnya yang sudah diumumkan oleh KPU, ya udah diterima aja, jangan sampai ada keributan gitu loh ya teman-teman ya. Dan di sini gue mau bilang makasih banyak buat kalian semua yang udah selalu support gue, yang udah like, comment, and subscribe ya teman-teman. Dan buat kalian yang baru nemuin channel ini, gue minta dibantu untuk di support channel ini biar lebih berkembang dengan cara diaktifkan notifikasinya, diklik tombol subscribe-nya. Supaya apa bang? Supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Pokoknya itu semua gratis teman-teman ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.